Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi ini kita akan selalu update info-info terbaru seputar kejadian dan peristiwa dan berita yang terjadi di dunia cryptocurrency. Untuk teman-teman yang hari ini bermain di dunia cryptocurrency, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk mampir ngopi, nongkrong-nongkrong untuk menikmati hidangan di warung kopi kripto Tarakan Vision FX dalam bentuk informasi-informasi terkini yang terwujud dalam video-video yang ada di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, saya hari ini akan berbicara soal Pi Network. Jadi di Pi Network ini teman-teman, kita tahu bahwa Pi Network sudah berjalan hampir sekian tahun, dan masalah yang paling fundamental, yang paling sering dibahas oleh para pionir itu adalah persoalan KYC. Jadi banyak sekali, bahkan mungkin kalau kita tahu kemarin ada video di salah satu video saya, itu ada sebuah sumber yang menyatakan bahwa yang berhasil melakukan KYC baru sekitar 4 juta orang. Sementara di sisi lain itu data dari, kalau kita lihat di Twitter dari Pi Network itu ada sekitar 45 juta pionir. Jadi bisa diindikasikan program KYC ini belum berhasil atau banyak KYC Pi Network yang gagal. Kalau kita lihat berita-berita ini teman-teman, ini contohnya di website Berita Bulukumba, proses KYC Pi Network gagal, jangan putus asa. Kemudian juga di sini lagi ada kalimat solusi error 403 forbidden saat proses KYC. Kemudian ini program KYC massal jika KYC Anda gagal. Jadi berita-berita kegagalan ini banyak dibahas di media-media, bahkan juga dialami oleh teman-teman. Nah, ini juga di jaringan saya juga banyak juga yang belum mendapatkan undangan KYC. Nah, dalam hal menyikapi ini teman-teman, ternyata ada sebuah tweet terbaru dari Pi News Media. Jadi Pi News Media ini adalah media informasi saluran resmi dari Pi Network yang memberitakan tentang hal-hal terbaru yang sedang dilakukan oleh core team. Jadi kita lihat Pi News Media ini memuat tulisan dari Nicholas Kokalis, Dr. Nicholas Kokalis ya, yang sebagai kita tahu sama-sama beliau adalah pendiri Pi Network. Jadi di sini Dr. Nicholas Kokalis membuat sebuah tulisan panjang teman-teman yang berbicara tentang persoalan KYC seperti yang kita bahas di awal. Oke, kalau kita baca ini bahasa Inggris semua teman-teman, cuma akan saya coba simpulkan dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Ini saya ada mencatat kurang lebih ada 10 poin teman-teman, tapi sambil kita ngobrol sambil baca tulisannya teman-teman. Jadi di sini ada 10 poin kalau yang saya lihat ya, dibahas oleh Dr. Nicholas Kokalis. Yang pertama, Pi Network percaya bahwa desain berbasis manusia dan teknologi yang dapat diskalakan itu akan memungkinkan masa depan Web 3 untuk mengkompensasi pengguna secara transparan dan adil sambil tetap menjaga anonimitas personal dan kepatuhan hukum. Kemudian yang kedua, dia menyatakan bahwa Pi Network didirikan atas sintesis fakta ilmiah dan kebenaran manusia. Kemudian poin ketiga, Pi Network selalu menganggap penting kebenaran ilmiah dalam setiap keputusan yang diambil. Kemudian Pi Network selalu menganalisis data empiris untuk menginformasikan langkah selanjutnya. Kemudian untuk poin yang berikutnya, Pi Network juga selalu mempertimbangkan kebenaran manusia dan kebutuhan masyarakat dalam setiap iterasi. Pi Network mencoba untuk mencapai desentralisasi yang bermakna dan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya dinyatakan bahwa Pi Network menggunakan metode iteratif dalam semua aspek proyeknya. Kemudian selanjutnya kalau kita baca teman-teman, Pi Network
membedakan diri dari model lain yang bersandar pada hipotesis white paper mereka sebelum orang-orang terlibat. Kemudian PyNetwork selalu menggunakan umpan balik dan iterasi untuk memperbaiki model token dan struktur jaringan. Kemudian juga kita lihat sini PyNetwork bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik dalam setiap langkah yang diambil. Jadi kalau kesimpulannya seperti ini teman-teman, kalau saya lihat dari dalam rangkaian ini, jadi PyNetwork ini mengusung pendekatan desain berbasis manusia dan teknologi yang scalable untuk menyelesaikan dilema KYC. Jadi kerjasama antara, jadi kalau saya lihat untuk proses KYC-nya, di satu sisi ada melibatkan teknologi, di satu sisi juga melibatkan tenaga manusia. Mereka percaya bahwa menggabungkan kebenaran ilmiah dan kebenaran manusia dapat membantu mereka dalam merancang strategi dan manajemen proyek secara lebih efektif. Itu seperti itu teman-teman. Kemudian juga mereka mengambil pendekatan iteratif untuk pengembangan proyek dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kebenaran manusia dalam setiap langkahnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini banyak sekali kalimat iteratif itu pendekatan iteratif teman-teman ya. Bentar kita lihat ini pendekatan iteratif. Mana tadi ada tulisan iteratif teman-teman. Scientific truth, effort, management, always empirical data, next human truth. Jadi kalau istilahnya seperti ini teman-teman, bahwa PyNetwork itu selalu melakukan pendekatan iteratif di dalam pengembangan proyek ini iteratif teman-teman ini. Kalau kita lihat nih, mungkin teman-teman bingung apa yang dimaksud dengan iteratif ini, iteratif ya. Jadi iteratif itu begini teman-teman, iteratif itu adalah suatu metode pengembangan produk atau proyek yang melibatkan proses perencanaan, implementasi, pengujian, dan evaluasi secara berulang-ulang dalam siklus pendek. Jadi pendekatan ini memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih tepat dengan memperbaiki dan menguji versi awal, serta menerima masukan dari pengguna atau pemangku kepentingan lainnya. Jadi pendekatan iteratif dapat membantu tim pengembang menghindari resiko kegagalan besar dan mempercepat waktu peluncuran produk atau proyek. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi saya lihat di sini Nicholas dan tim atau core team sedang berjuang keras untuk menyelesaikan KYC ini. Menggabungkan antara teknologi dan manusia dan selalu menguji, mengevaluasi secara berulang-ulang dan selalu menerima masukan dari para pionir. Makanya di acara hackathon itu teman-teman kita bisa di brainstorm, teman-teman diminta oleh core team untuk mereview proyek-proyek yang ada di hackathon melalui brainstorm yang ada di PyBrowser. Jadi demikian untuk update info tentang KYC teman-teman. Semoga langkah-langkah yang dilakukan oleh Nicholas ini semoga segera sukses. Dan dengan langkah iteratif ini semoga mudah-mudahan open mainnet segera dibuka teman-teman. Jadi demikian untuk obrolan di warung kopi kripto hari ini teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kita juga sama-sama belajar tentang blockchain dari Mr. Nicholas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.